Alhamdulillah kita bisa mengikuti prosesi ya sholat subuh. Tadi azan subuh, azan pertama, azan subuh dan prosesi sholat subuh di Masjidil Haram. Betapa nikmatnya kalau kita sholat subuh di Masjidil Haram seperti yang dikatakan Pak Rusmono tadi, dibalas dengan 1000 kali ganjaran sholat di tempat-tempat lain. Dan Masya Allah tidak jauh dari tempatnya Pak Nurdin adalah makam Rasulullah SAW. Masya Allah kalau kita ucapkan salam, insya Allah beliau akan menjawab langsung. Masya Allah Pak Nurdin sudah bisa berkomunikasi dan kami. Masya Allah. Hadir Pak, hadir. Baru selesai sholat subuh, ya. Tinggal sholat jenazah sini ya. Gimana? Silakan Pak. Silakan. Nanti Pak Nurdin tetap akan meluncur ya ke arah makam Rasulullah. Oh iya, saya alhamdulillah sudah dapat izin. Di mana kemarin saya coba ngajuin kan belum dapat gitu kan. Saya pernah nunjukin kalau sampai tanggal 28 Februari itu masih belum diizinkan, masih full. Sebentar saya izin sholat. Silakan kalau mau sholat jenazah dulu. Bentar. Tadi sambil Pak Nurdin sholat jenazah, mungkin tadi pertanyaan dari Pak Fauzi ya, bisa Pak tadi yang dilanjutkan. Sebentar saya mute dulu dari Pak Nurdin. Silakan Pak Fauzi, tadi dilanjutkan pertanyaannya, tadi pertanyaan ke Pak Rustam ya, enggak Pak Rustam? Kita masih off video. Sholat jenazah tiap waktu ada di sini nih Pak Dian. Iya. Sesuai bidang saya KPJ Institut nih, pemuliaan jenazah. Masya Allah. Kadang orang Indonesia itu, khususnya ibu-ibu, karena belum terbiasa sholat di sini itu, dan belum pernah sholat jenazah di sini, pas di sana pengen sholat jenazah bisa jadi salah Pak Fadian. Masya Allah. Takbir pertama Allahu Akbar ikut, takbir kedua dia ruku. Ya karena saking belum pernahnya sholat jenazah, belum taunya gitu, jadi kaku gitu kan. Jadi dianggapnya sholat jenazah itu sama seperti sholat biasa. Dan orang juga kita Indonesia kadang menganggap di sana jenazahnya katanya sholat gaib. Padahal tidak, selalu hadir ada sholat jenazah dan ada hadir jenazahnya. Makanya kalau kita dengarkan apa yang diinfokan oleh Bilal muadzin itu berbagai macam informasinya beda-beda. Sholatu 'alal amwat yarhamakumullah. Amwat itu jamak dari mayit, berarti banyak yang disolatin. Makanya doanya kalau kita tahu Allahumma fir lahum warhamhum gitu dan seterusnya. Kalau as-sholatu 'alal mayyit berarti cuma satu laki-laki. As-sholatu 'alal mayyit wal atfal berarti mayit satu sama jenazah anak-anak banyak. Nah, itu macam-macam itu. Jadi memang hadir dan di mana hadirnya? Nah, itu saya pernah masuk ke dalam di situ. Jadi sholat jenazah itu imamnya akan segera pindah masuk ke ruang khusus, ruang jenazah yang berada di sebelah kanan pengimaman. Itu ada pintu khusus sekarang yang dinamakan pintu kiblat. Itu pintu nomor 7. Jadi itu khusus buat jenazah masuk sama pengurus masjid, TKM-nya yang masuk keluar. Di Nabawi atau di Nabawi? Jadi kalau di Nabawi posisi sholat itu tidak berpindah-pindah sebagaimana di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu posisi jenazah selalu pindah-pindah, tergantung mereka mau di mana gitu. Tapi kalau sholat di Masjid Nabawi, ya dulu Rasulullah sholat jenazahnya itu di samping Raudhah, di samping rumah beliau, ya yang di ujung mau pintu keluar itu ada ruangan khusus. Di situ sholat jenazahnya, ya zaman Rasul. Nah sekarang itu pindah berada di depan pengimaman sebelah kanan yang pintu keluar yang arah kiblat, arah ke langsung baki. Ya di situ jenazahnya ngumpul di situ tuh. Ada laki perempuan jenazahnya di situ semua. Ya. Posisinya juga diatur berbeda-beda karena ada jenazah laki posisinya imam searah dengan kepalanya. Maka wanitanya, jenazah wanita itu disejajarkan perutnya. Perut jenazah wanita sejajar dengan perut laki-laki. Dan saya alhamdulillah sudah masuk ke ruangan itu gitu. Begitupun di Masjidil Haram ya Pak Rusmono,
sampai mengejar ke bagian bawahnya yang tempat jenazah berkumpul itu Pak Rusmono ya. Ya, kalau di Masjidil Haram untuk posisi saat ini berada di dekat pintu Ismail, dekat pintu King Abdul Aziz, pintu 1 sebelah kanan. Arah ke Mas'a, arah ke tempat sa'i, ya, daerah-daerah situ itu posisinya. Jadi imamnya kalau sudah selesai di depan Ka'bah akan segera putar balik dan akan menuju ke depan jenazah. Jadi posisinya berbeda. Kalau di Masjid Nabawi, imam sholat itu paling depan. Sama seperti di Pondok Indah, imam paling depan. Tapi kalau di Masjidil Haram, kita jamaah makmumnya yang di depan semua. Hampir begitu. Karena imamnya mundur ke belakang ke arah posisi jenazah. Lalu itu bagaimana hukumnya? Ya, itu imamnya yang mengambil posisi di belakang si mayit. Sementara kita, ya posisi Ka'bah di tengah, kan jamaahnya ada di mana-mana. Nggak bisa diatur imamnya harus paling depan. Gitu. Itu beda itu pengalaman kita di sana. Di Masjidil Haram. Ini tadi Pak Rosian tadi sudah saya mute tadi ngobrol-ngobrolnya belum selesai ya karena kepotong sholat. Tadi Mbak Uti masih mau jelaskan lagi? Ya, baik, saya lanjutkan ya. Jadi pecahannya Daulah Utsmani itu ada 63 negara. Kalau mau dijelajahin satu-satu juga setahun satu juga sampai umur kita habis juga belum selesai kali ya, Pak. Itu dari semua dari nggak cuma di area Turki yang sekarang jadi Turki gitu ya, tapi juga ke negara-negara stan tadi yang disebut Pak Rustam itu juga bekas Utsmani, lalu sampai ke Laut Hitam, ke Azerbaijan dan seterusnya. Itu menarik sekali gitu. Bahkan tadi saya sebutkan ya Ukraina yang sekarang jadi headline di mana-mana, dulunya pernah ada bekas Daulah Utsmani, protektoratnya di situ gitu ya, namanya Khanate Crimea, dan itu juga luar biasa banget ketika Utsmani itu meluaskan wilayah ke Hongaria dan Polandia, pasukan kavalerinya itu didatangkan dari yang wilayah sekarang jadi Ukraina ini gitu, ada Khanate Crimea di sana, ini pasukan kavalerinya kuat sekali. Terus saya pernah ke satu wilayah namanya Fergana. Fergana itu sekarang hanya masuk satu provinsi di Uzbekistan. Itu di situ di Fergana ini kuda-kuda ini didatangkan untuk perang Ain Jalut. Bayangkan perang Ain Jalut itu dari Mesir, pemimpinnya Sultan Muzdafar Qutus, itu orang aslinya memang Mamluk ya, jadi orang sekitar stepa Asia, itu mendatangkan kuda-kuda dari Fergana untuk dipakai berperang berjihad di Ain Jalut, itu dekat dengan Palestina. Kenapa? Karena yang dihadapi ini bangsa Mongol. Kuda-kuda Arab ini nggak sesuai kalau untuk perang dengan kuda-kudanya Mongol. Kuda-kudanya Mongol itu harus sama dengan kuda-kuda. Akhirnya didatangkan kuda-kuda yang sama dengan kuda-kuda untuk melawan tentara Mongol ini didatangkan dari wilayah Fergana. Itu juga menarik sekali itu. Kalau kita tahu sekarang saudara-saudara kita di India dipersekusi gitu ya, itu salah satu pendiri Daulah Mughal di India, Sultan Babur itu asalnya itu dari wilayah Fergana itu gitu ya, wilayah yang sekarang ada di Uzbekistan gitu. Salah satu bekas kerajaan bapaknya itu ada di Fergana. Saya sudah datang ke sana gitu. Itu juga menarik sekali untuk dieksplor. Kalau Bapak Ibu tahu, samosa itu sekarang terkenal sebagai makanan India, itu sebenarnya berasal dari wilayah Asia Tengah, dari Fergana, dari Uzbekistan saat ini, dan seterusnya. Banyak sekali kalau mau dieksplor Pak di wilayah Asia Tengah itu. Lalu kemudian tadi disebutkan oleh Pak Rustam ke Mesir, itu Mesir juga menarik sekali gitu ya. Bagaimanapun Mesir adalah dunia, ibu dunia gitu ya. Banyak hal yang bisa dipelajari, dan itu paling banyak jejak nabinya yang ada di sana gitu ya, mulai dari Ibrahim, Harun, Yusuf, Musa, kemudian ada perempuan-perempuan hebat yang dari sana, Ibunda Hajar, Asiah istri Fir'aun, Masitoh, dan seterusnya. Masitoh ini juga ada kaitannya dengan Isra Mi'raj Rasulullah besok. Banyak sekali yang bisa dieksplor gitu ya kalau kita mau menjelajah ke negeri-negeri dengan jejak peradaban Islam. Dan itu yang saya sarankan, kalaupun kita mau melakukan perjalanan kemana-mana, cari dulu gitu kira-kira di tempat ini ke Asia, mau keliling Asia, nih ada Asia Tengah yang luar biasa, mau ke Mediterania ada Palestina di sana, dan seterusnya. Begitu. Terima kasih. Berarti biasanya dibagi paket-paket kan, misalnya 10 hari ke sini, 10 hari ke sana, begitu? Iya, biasanya karena jadi saya biasanya diatur sendiri gitu ya, karena saya melakukan perjalanan hanya berdua dengan suami saya. Dari Khalifah mengatur untuk kebutuhan saya, karena saya untuk kebutuhan penulisan buku. Jadi misalnya saya pergi ke waktu itu misalnya ke Mesir gitu juga diatur dari Kairo, kemudian saya overnight train ke Luxor, dari Luxor saya naik kapal ke Aswan, dari Aswan saya balik lagi ke Kairo naik pesawat, kemudian saya ke Alexandria jalan darat, dan seterusnya gitu.
nanti bisa dihubungin kebutuhannya seperti apa. Kalau memang bisa tur bersama-sama, itu juga menyenangkan. Tapi kalau misalnya memang ada kebutuhan untuk perjalanan sendiri gitu, teman-teman di Khalifah juga bisa mengaturnya untuk perjalanan sendiri gitu. Kemarin juga yang waktu ke Asia, saya 2 kali ya menyusuri Asia Tengah, yang sebelumnya yang ke Uzbekistan itu juga diatur oleh teman-teman dari Khalifah begitu. Ini ada di layar ini buku-bukunya Mbak Uti ya. Kita baru membahas kemarin ke Andalusia, luar biasa itu di Spanyol ya. Iya, luar biasa Andalusia. Silakan Mbak Uti sedikit cerita tentang buku-bukunya. Ya, jadi ini buku ini adalah buku yang serial Jelajah Tiga Daulah. Itu adalah 3 daulah besar gitu ya, yang pernah menguasai peradaban Islam. Umayyah, ini Umayyah saya ngambil yang Andalusia karena pada waktu itu saya mau ke Suriah sudah tidak bisa masuk karena sudah pecah perang gitu ya. Jadi saya dengan Pak Rustam hanya bisa sampai ke Palestina gitu, tidak bisa masuk ke Suriah. Jadi saya menulisnya adalah Umayyah yang di Andalusia, lalu kemudian Journey to the Greatest Ottoman, itu kita tahu ya Utsmani, tapi ini juga masih hanya di wilayahnya Turki, padahal sebenarnya Utsmani itu menarik sekali gitu kalau kita mau eksplor ke Balkan, kalau kita mau eksplor ke Laut Hitam, kita mau eksplor sampai ke Eropa Timur, sampai ke Eropa dan seterusnya. Lalu kemudian ini Journey to Samarkand, ini juga paling berkesan sekali buat saya karena ini kita menemukan permata yang luar biasa sekali gitu. Samarkand itu barangkali orang-orang bertanya ini di mana sih, ini kedengaran kayak Sarukan apa ini di India gitu, bukan. Ini salah satu provinsi sekarang di Uzbekistan gitu. Ini menarik sekali, dari tempat ini itu banyak orang-orang super jenius yang berasal dari sini. Tadi disebutkan Pak Rustam tentang Abu Musa Al-Khawarizmi, itu adalah namanya yang dilatinisasi menjadi algoritma. Dia adalah bapak bapak revolusi digital yang kita nikmati saat ini. Tanpa jasa pemikirannya dia tentang teori algoritma, kita nggak akan bisa zooming, kita nggak akan bisa bersosial media. Lalu dari situ juga ada Al-Biruni yang ketika di abad ke-10 sudah bisa menghitung diameter bumi, sementara di abad ke-16 itu Galileo Galilei masih dihukum karena mengeluarkan teorinya oleh gereja. Lalu kemudian di situ juga, dari situ tuh juga ada sekarang ya menjadi wilayah Uzbekistan itu tentu kita tahu ada Imam Bukhari, ada Imam Tirmizi, ada Imam Madruti dan seterusnya. Saya sudah pergi ke makam beliau semua gitu, dan banyak sekali lah tempat-tempat yang sangat eksotik, yang sangat luar biasa sekali gitu di wilayah Asia Tengah ini. Lalu kemudian Journey to the Light, ini barangkali nanti kita bisa bedah buku ini ya Pak Fadian. Ini adalah perjalanan saya ke 10 madrasah yang ada di 3 benua. Jadi kalau kita bayangan kita madrasah itu kan sekarang tuh kayak SD, SMP gitu, padahal madrasah itu dalam sistem pendidikan Islam adalah pendidikan tinggi. Jadi sekolah yang pertama menawarkan gelar kesarjanaan yang masih digunakan sampai sekarang itu adalah peradaban Islam. Namanya itu madrasah, namanya itu Jami Al-Khawariyun, Universitas Al-Khawariyun yang ada di kota Fes di Maroko. Sampai sekarang masih ada, dan itu yang mendirikan adalah seorang perempuan. Sampai sekarang masih berdiri. Ini ada 10 madrasah, saya ke tempat-tempat itu, dan ini memang sangat luar biasa sekali, jejaknya masih ada sampai sekarang. Salah satunya adalah yang di kota Samarkand, itu ada kompleks madrasah. Nah ini yang di cover buku saya, ini itu adalah madrasah, 3 kompleks madrasah yang sangat luar biasa besar sekali. Salah satunya itu bangunan fisiknya terbuat dari emas. Lalu kemudian juga ada madrasah, ada satu madrasah lagi di Tajikistan itu yang ada diberikan jalan khusus untuk menyelamatkan para pelajar. Jadi waktu itu negara itu dalam keadaan pergantian kekuasaan, ada satu pemimpin namanya itu Ulubek. Bapak Ibu kalau tahu, Ulubek ini membuat perhitungan 1 tahun itu 365 hari, sekian menit, sekian detik, yang hanya berbeda 28 detik dengan perhitungan NASA modern. Nah ini pada waktu pergantian kekuasaan dengan anaknya itu terjadi huru-hara, tapi yang diselamatkan madrasah. Madrasah ini dibikin jauh dari pusat ibu kotanya, ada di Tajikistan kalau sekarang. Nah itu ada tingkap-tingkap rahasia untuk menyelamatkan para santrinya. Ini luar biasa sekali, menarik sekali tempat itu. Dan berikutnya ini adalah buku Journey to Aqsa, ini tentu perjalanan saya ke Palestina. Begitu? Baik. Terima kasih Mbak Uti nih. Terima kasih Mbak Uti. Okay. Mungkin saya perlu japri kali, saya terlampau panjang nanti kalau pertanyaan di sini. Baik, terima kasih Mbak Uti, Pak Fadian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Ini Mbak Uti juga akan ada acara ya. Terus Pak
Rusmono juga akan ada acara. Masya Allah kita tidak kerasa sih ya, hampir 3 jam. Izin Pak Fadian. Silakan Pak Rusmono, terima kasih banyak. Mbak Uti, terima kasih banyak telah membersamai acara kita. Mudah-mudahan silaturahim kita berlanjut terus ya sampai batas akhir di surga yang abadi ya. Amin, amin. Tanpa batas. Amin. Betul. Amin. Pak Dian, boleh saya nanti sampaikan closing statement dulu sebelum Silakan, saya izin live. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah ukuran cinta itu adalah dalamnya rindu, maka tidak ada tempat di bumi ini yang lebih dirindukan dari kota suci Madinah. Amin. Madinah adalah kota cinta dari manusia tercinta yang mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Dari kota ini, cinta disebarkan ke seluruh penjuru bumi, mengajak manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya kemuliaan. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uti membersamai kami. Ini kita lanjut lagi ke Mungkin Pak Rusmono mau closing statement untuk kita semua nih sebelum kita mengunjungi makam Rasul ini mungkin acara terakhir dari kita. Silakan Pak Rusmono. Baik, terima kasih Pak Fadian, Pak Nurdin, Pak Rustam, dan jamaah seluruh Pujian Masjid Pondok Indah. Mohon maaf saya ada izin karena persiapan untuk mengadakan ini pelatihan manajemen kematian angkatan ke-66. Jadi saya harus ke Masjid Pondok Indah. Siap. Selamat mengikuti, melanjutkan sampai ke Ar-Raudhah, ke makam Rasulullah. Salam kita untuk Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Fadian dan semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, lindungan dari Allah SWT ya. Mohon izin. Terima kasih Pak Rusmono membersamai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon izin Bapak Ibu semuanya karena saya ada kelas siroh di jam 10. Mohon maaf. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jadi ini program kami tidak hanya kajian betul-betul, tapi kita menghadirkan ke tempat-tempat penting. Tadi Mbak Uti, Masya Allah, itu puisinya ya mengenai Nabawi, mengenai Madinah. Silakan, sudah live lagi sekarang Pak Nurdin, posisi di mana? Iya, makasih Pak Fadian. Saya sekarang udah mau bergerak ke ziarah Rasul ya. Masya Allah. Mudah lancar, tidak ada halangan. Karena permitnya tadi mendadak baru dapatnya. Alhamdulillah dapat. Bismillah ya, kita jalan ya. Maaf mungkin nanti kalau kameranya agak goyang-goyang. Nah ini kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kita bisa wakaf kursi kayak gini juga nih Pak Fadian. Karena orang-orang yang ada di masjid kan terkadang ada yang tidak bisa duduk, sehingga wakaf tidak hanya wakaf Quran tapi wakaf kursi juga boleh ini. Seperti ini, tulis ini wakaful haram. Bismillah, kita sambil jalan. Nah, kalau wakaf Quran, ya bentuk Qurannya memang standar. Seperti ini, Quran Mushaf Madinah. Yang dari Perpustakaan Madinah. Baik. Kita pelan, jalan. Keluar masjid, langsung menuju ke Sahad Darussalam menuju ke lorong ziarah Rasul. Silakan, mungkin kalau ada yang mau sambil bertanya, ngobrol-ngobrol. Silakan Pak Rustam, kalau mau menambahkan, ini banyak yang bertanya program-program ya. Jadi insya Allah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita menikmati pandemi yang sudah diberikan Allah dan kita mencari hikmahnya. Tapi insya Allah kalau pandemi berakhir, ini kita sudah mulai banyak sahabat-sahabat. Saya sendiri Alhamdulillah ini perjalanan ke 105 ya, kita keliling dunia di beberapa kota dan kami Alhamdulillah sudah mengenal hampir 67 duta besar yang selalu kalau beliau hadir menunggu sahabat-sahabat pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah untuk hadir di sana.
kita ditunggu di New Zealand, kita tunggu di Serbia, kita tunggu di Afrika, kita tunggu di Sudan dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini bisa nanti kalau mau bertanya mengenai haji dan umroh, ada Pak Rusmono, kita juga ada punya sahabat Pak Rustam yang bisa langsung update segera peraturan-peraturan ya terbaru. Memang ini kondisi yang harus kita hadapi dan mencari hikmahnya di sana. Insya Allah. Ini Pak Nurdin sedang menuju ke arah depan ya, arah depan nanti mimbar sebelah kiri itu Rasulullah. Pak Regi mungkin mau menambahkan program-program dari Al-Ikhwah, mungkin apa yang bisa dikerjasamakan kita pejuang subuh Masjid Pondok Indah dengan Masjid Pondok Indah dengan paket-paket programnya, termasuk juga Mbak Uti ya. Mbak Uti sudah hadir di kajian kita ketika kita ke Spanyol ya, ke Andalusia, cerita tentang sejarah luar biasa di Andalusia. Itu adalah catatan emas Islam dunia yang boleh dikatakan dihilangkan oleh bangsa kita. Ya, kalau dari kami Khalifatul, insya Allah kami sudah mulai mempersiapkan wisata-wisata halal tersebut ya, yang tanggal katanya insya Allah nanti menunggu setelah Idul Fitri mungkin Pak Fadian. Jadi saat ini kami sedang tahap persiapan sambil memantau segala persyaratan yang berlaku di perbatasan, karantina dan semacamnya. Jadi kami coba persiapkan sebaik mungkin. Nanti insya Allah kalau sudah siap akan kami segera launching ya. Untuk keberangkatan nanti sekitar setelah Idul Fitri lah paling tidak. Ya, siapa tahu kondisi sudah membaik, urusan karantina juga sudah meringankan ya, booster sudah pada dapat gitu Pak. Insya Allah Pak Budi. Nanti kita akan bantu update juga melalui pihak DKM masjid ataupun pihak administrasi pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah insya Allah. Ini Pak Nurdin keluar dulu ya, setelah mentok ke utara, ke kanan, keluar, terus nanti berputar dari kubah hijau itu ya maksudnya. Betul, jadi sekarang ziarah Rasul itu satu-satunya pintu masuk ya dari pintu 1 ini Pak. Nanti sebelah kiri, salam. Suhu di sana berapa Pak Nurdin? Kurang lebih 15 derajat, 11 derajat? 13-an Pak. 13 ya. Seperti di Lembang lah, Lembang dingin dikit. Lembang. Iya, dari pintu sini masuknya pintu 1. Dari gate Assalam. Bapak-bapak ibu kalau mau membersamai laki-laki ya. Dan tentu prosesnya cukup panjang. Nah, beberapa jemaah yang tidak bisa masuk, ini jemaah dari luar pada mengucapkan salam dan berdoa. Nah itu Bu Yuniarti yang tadi bertanya yang apa namanya yang disable, ya. Pintunya dari sini. Ini tapi untuk yang laki-laki ya. Kalau yang untuk perempuan sebelah sana. Jadi yang punya pintu khusus, tidak usah khawatir. Nanti kita lihat rombongan yang masuk ke ziarah jam segini termasuk jam padat. Jadi banyak orang yang selesai subuh pengen langsung ziarah Rasul. Jadi di perizinan juga kan statusnya warnanya merah. Memang dipusatkan satu pintu, satu jalur antrian dan cukup panjang menuju ke pintu antriannya dulu. Silakan Bu Wardini kalau ada pertanyaan sambil kita membersamai Pak Nurdin mengantri akan memasuki Masjid Nabawi ya. Silakan ya. Bu Dini. Terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum Pak Fadian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurdin sedang
Makan seluruhnya. Silakan Bu. Bu Nini akan bertanya mungkin, atau silakan kalau mau menambahkan pengalaman Ibu. Kalau untuk yang lokal, apakah juga harus lokal, Pak Nurdin? Harus apa, Bu? Maaf, nggak jelas. Misalnya mereka ada yang komorbid yang tidak bisa vaksin gitu ya. Apa sama syaratnya harus vaksin juga untuk lokal, untuk yang lokal? Oh iya Bu, iya. Di sini hampir semuanya sudah pada vaksin Bu. Karena kalau tidak vaksin nggak bisa ngapa-ngapain. Ada juga yang tidak dapat surat izin dokter, itu belum bisa ya Pak Nurdin ya? Belum bisa gimana Bu maksudnya? Oh, dapat surat belum boleh vaksin maksudnya? Iya, jadi karena ada komorbid yang dikhawatirkan, maka dapat surat izin dari dokter, tidak divaksin. Tapi kalau mau dites PCR apa-apa nggak masalah. Cuma itu memungkinkan nggak ya? Ini arahnya ke haji ya Pak Nurdin, tolong doain dong saya. Ya Allahumma amin. Kalau haji saya belum bisa bicara apa-apa nih Bu. Karena detail regulasinya belum keluar. Ya. Tapi tentulah insya Allah ada. Iya. Ada hal-hal tentulah yang itu menjadi kemudahan. Kemungkinannya ada ya Pak? Luar biasa antriannya. Masya Allah. Ke makan seperti ini ya. Muhammad. Kurang lebih berapa lama Pak Nurdin ngantri? Masya Allah. Waduh, nunggu dibuka nih Pak. Tapi nggak apa-apa. Tadi kita udah dari ala dalam melihat ya. Tadi alhamdulillah ya. Di dalamnya mungkin kan satu rombongan masuk, terus kemudian setelah itu gantian rombongan yang lain, jadi memang diputus-putus per rombongan. Jemaah sekarang banyak kan dari daerah Kaukasus. Ada ya? Ya, silakan Bu. Sudah pada vaksin sebagian besar. Sholat masih berjarak Pak Nurdin ya? Gimana Bu? Sholatnya masih berjarak. Sholatnya masih berjarak. Iya. Masih. Kan ya? Masih Bu. Ya, bahkan di Nabawi, di Haram juga sekarang petugasnya itu bukan cuma polisi, tapi tentara juga pada ikut berjaga, semuanya merapikan, mengatur kondisi di dalam Nabawi dan Masjidil Haram. Ini kita sudah mulai berjalan. Terima kasih Pak Nurdin. Pak Nurdin sendirian apa dengan teman asisten? Ke Madinah sih sama tim. Cuman ini saya ke masjidnya sendirian. Salam sehat Pak Nurdin. Amin Pak. Sama-sama. Silakan sambil Pak Nurdin ngantri menuju makam Rasulullah ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu akan bertanya langsung. Lancar juga Pak Nurdin terlihatnya jalan.
mudah-mudahan kayaknya tidak ada pemeriksaan apa gimana ya. Ini semuanya dikasih karena kebanyakan jemaah ini yang mukiminnya saya lihat hampir tidak ada nih. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar. Kita masih menunggu di gate pertama untuk masuk. Masih jauh ya? Sudah dekat. Sudah dekat Pak. Sudah tinggal rombongan kita ini. Mudah-mudahan lancar. Pak Nurdin, setelah ini sarapan apa Pak? Masya Allah jam 3 bangun. Sarapan. Tentu favoritnya adalah tamis. Apa itu tamis? Tamis itu roti yang besar yang bulat itu. Iya. Jadi cailin ke. Itu biasanya tamis masih Rp1 Pak Nurdin, di sana dulu Rp1 saya sekarang. Sekarang sudah 3. Oh, Rp3. Iya. Karena ada pajaknya. Tamis dimakan sama apa Pak Nurdin tuh? Sama full itu kacang dari kacang Sudan. Oke. Saya pernah ke sana, tamisnya masih hangat, saya beli es krim. Masya Allah. Disatukan, tapi orang jadi bertanya. Sebentar menunggu antrian berikutnya. Jadi memang kalau buat jemaah seperti Pak Rustam tadi bilang ya sangat dipermudah. Dan ini nampaknya orang pada ngantri saja nih. Tidak dicek izin permit kalau jangan-jangan. Ini Pak Rustam mau izin pamit mungkin karena ada acara lagi. Pak Rustam, terima kasih banyak membersamai kami Pak Rustam. Sama-sama. Mohon izin ini mau akikah cucu. Ya, Masya Allah, akikah cucu, Masya Allah. Terima kasih Pak Rustam. Banyak pertanyaan tentang paket-paket umroh dan haji. Nanti bersama-sama Pak Rusmono kita buat paketnya Pak Rustam dengan Mbak Uti. Iya. Saya sudah share nomor HP saya sama nomor WA. Ya. Siap. Terima kasih. Silakan Pak closing Budi. statement dari Pak Rustam. Boleh sedikit Pak ya. Untuk haji pertama jangan menunggu usia tua. Daftarkan segera, jangan nunggu dipanggil, tapi menyiapkan diri untuk dipanggil. Saya kira itu saja dari saya Pak Dian. Terima kasih. Salam hormat untuk keluarga, salam hormat untuk cucu tercinta. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kang Nurdin, salam buat Rasulullah. Salam buat Rasulullah. Muhammad. Siapa? Terima kasih. Terima kasih Khalifah yang telah membersamai kita. Salam buat Rasulullah, Masya Allah. Itu matahari ya, terbit, Masya Allah bagus sekali cahayanya. Berarti itu barat ya, Pak. Itu kok barat, itu timur ya, arah timur ya. Matahari. Ya. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau nanti ingin berkenalan dengan Pak Nurdin, Pak Rustam, Mbak Uti, kita hubungi kami dari Pejuang Subuh ya. Kalau silaturahim kita barokah nih. Ya, Allahumma amin. Ada terlihat orang-orang Indonesia, Pak Nurdin? Hampir tidak ada, Pak. Hampir tidak ada. Enggak ada ya. Karena orang Indonesia kan dikenal paling tertib. Masya Allah. Ini maaf jemaah dari Kaukasus Uzbekistan lagi pada berdoa. Mereka nggak bisa masuk ya? Iya, kayaknya yang buat ibu-ibu lagi tidak bisa masuk. Sehingga banyak ibu-ibu pada dulu baru. Karena kalau saya lihat kondisi jemaahnya lumayan banyak, berarti kondisinya pasti lagi overload lagi seperti sebelumnya. Pembangunan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi luar biasa ya.
Ini sebelumnya di dekat Nabawi itu kan itu toko-toko ya, toko-toko juga tempat penginapan. Sekarang digeser luar biasa. Iya, jadi selama pandemi kemarin, Pak, toko-toko 80% tutup. 80% tutup. Hotel-hotel juga masih banyak yang belum aktif. Nah, selama masa kondisi itu, Saudi rupanya memanfaatkannya dengan merenovasi dan membangun kembali beberapa lokasi, beberapa site, sehingga di Makkah dan Madinah juga banyak bangunan baru dan perluasan. Masjid Nabawi sudah dilakukan juga. Kalau di Mekah posisinya sudah bahkan dari Jabal Umar sampai ke stasiun kereta itu ada proyek namanya Masya Allah, sudah terlihat ya itu kubah hijau ya, makam Rasulullah. Ini berarti udah di depan makamnya ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pak Nurdin ter-unmute, Pak Nurdin. Masya Allah, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang masih bertahan untuk bisa kita mengunjungi makam Rasulullah. Mohon doanya juga untuk kepada kita semua, panitia, bisa selalu sehat. Pekan depan kita ditunggu oleh jamaah Muslim kita di UK. Insya Allah itu negara dengan salah satu yang convert ke Islam cukup banyak. Pak Nurdin, sebentar. Halo Pak Dian. Ya, masih dengar Pak, alhamdulillah. Jelas. Ya. Enggak. Oke, nah ini di sini kita udah harus melepas sendal. Kalau sudah mau memasuki masjid. Rindu kami padamu ya Rasul, ya Allah. Masya Allah. Pun bersolawat kepada Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum. Salam. Salam. Allah. Bapak, Ibu, ucapkan salam. Ucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Wassalam, ya Allah. Insyaallah beliau akan menjawab salam kita. Masya Allah.
Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang akan mengucapkan salam bisa raise hand, saya open mic-nya atau silakan. Ada yang mau mewakili jamaah? Saya mulai masuk Pak Fadian. Sama-sama kita ucapkan salawat dan salam buat Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ibu Oka atau Bapak Oka silakan. Ibu Farida silakan. Sudah saya unmute. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Nurdin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pak Nurdin, izin bertanya, itu kuota untuk ziarah ke makam Rasulullah per hari berapa Pak ya? Pertanyaan nanti dulu Pak ya. Kita sudah dekat ke makam Rasulullah. Nanti lewat WA aja. Kalau mau membersaing dengan sholawat silakan Pak. Maaf Pak Oka. Silakan Bu Farida, Ibu Erni akan mengucapkan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pak Nurdin, saya open mic untuk semua ya. Nanti saya tutup lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu silakan. Kalau mau mengucapkan salam kepada Rasulullah, saya open mic. Silakan bapak-bapak dan ibu bisa unmute. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yo bapak-bapak itu. Assalamualaikum ya Habibullah. Dan salam karena beliau yang akan menjawab langsung bapak-bapak ibu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Salam
terima kasih diberi kesempatan ya Allah. Masya Allah. Bapak-bapak langsung jauh dari Terima kasih Pak Nurdin, terima kasih Pak Fadian. Pak Fadian, semuanya. salam kita semoga kita semua dapat istana ya Allah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. dan kerinduan kita pada Rasulullah dan berbalas pahala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di bawah kubah hijau itu Ya Rabbi, assalamualaikum. mewakili kerinduan kita semua ya Rasulullah. Assalamualaikum. Janjiannya di itu, naik dia masalah ya. Ada sih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibu, ya Allah, puncak kita sudah selesai. Saya belum tutup. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, puaskan diri dulu. Allah khairan katsiran ya Allah. Rasulullah di sini. Terima kasih. Dan berjuang subuh sudah memfasilitasi perjalanan ini ya.
Ibu sudah saya unmute, mau langsung berdoa. Terima kasih ya Pak Fadian. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Nurdin. Baik, Allahumma labbaik. Baik, Sehat selalu yang baik. Allahumma labbaik. Labbaik, Allahumma labbaik. Allahumma labbaik. Baik, Allahumma labbaik. Allahumma labbaik. Baik, Allahumma labbaik. Jazakumullah khairan katsiran Pak Nurdin, Pak Fadian, dan semua tim menjelang subuh. Untuk indah, Nakola Pikul, dan melihat langsung Masjid Nabawi Al-Munawwarah Madinah. Ya Allah, semoga disampaikan kami lagi Mekah dan Madinah. Allahumma baik, Allahumma baik. Allahumma hajjan wa Jadi kenapa? Kosong. Iya. Bukannya ada teman. Terima kasih Pak Fadian, cucu-cucu bisa. Payungnya bisa tutup, bisa buka. Sudah komentar payung. Semuanya di dalam sini ya. Sekarang boleh anak ya? Terima kasih Pak Fadian. Yo, boleh leh. Pak Fadian, terima kasih. Kubah hijau itu lumayan Rasulullah. Salam bapak-bapak, ibu-ibu kepada beliau, insyaallah kita memberikan syafaatnya. Barakallahu fina. Alhamdulillah. Sholat di kiblatin enggak? Ini masjid kiblatin yang dua kiblat. Oh, ya. Apa kabar Ini kiblatin itu dua kiblat. Terima kasih bisa umroh dengan cucu-cucu. Katanya apa tuh? Bisa umroh nih.
dari Hong Kong, apa kabar Bu? Terima kasih bersama kita. Bu Daki sehat Bu. Izin sudah. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Dian. Pakai tools itu. Pak Dian. Ya silakan Bu. Pasir nomor HP Pak Rustam, Pak Dian sama Bu Adi. Dengan siapa Bu? Bisa rasen? Pak mungkin ini karena waktu juga, alhamdulillah ya kita sudah hampir 3 jam lebih, 4 jam malah. Terima kasih Pak Nurdin, Masya Allah. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Nurdin bisa saya unmute dulu ya, kita mendengarkan closing statement dari Pak Nurdin, dari tim Khafifah. Masih ada Pak Regi. Pak Nurdin. Iya Bapak Dian, maaf Bapak Dian. Enggak apa-apa, terima kasih, alhamdulillah telah mengantarkan semua kita untuk bisa mengucapkan salam langsung kepada Rasulullah. Insya Allah Rasulullah sendiri yang menjawab salam dari jamaah semua. Terima kasih Pak Nurdin telah membersamai kita. Mungkin kameranya diarahkan ke Pak Nurdin, ini pengen lihat kasetnya Kang Nurdin ya, katanya. Masya Allah ini. Mungkin juga membersamai kita Pak Regi. Masya Allah, terima kasih dari tim Khalifah yang bisa mengajak kita mengunjungi makam Rasulullah, Raudhah dan sebagainya. Silakan Pak, mungkin Pak Regi akan mewakili dari tim Khalifah. Nanti saya minta Ibu Tari ya dari MUI untuk closing statement acara kita. Ibu Tari dari tim MUI Pusat. Silakan Pak Regi. Ya, kalau dari kami ya, pertama kami ucapkan terima kasih banyak nih kepada komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, juga kepada DKM Masjid Raya Pondok Indah beserta jajaran pengurus ya, bahwa kami telah diberi kesempatan untuk berkolaborasi di pagi hari ini ya. Semoga memberikan manfaat ya bagi para hadirin semua. Dan kalau dari kami sih ya, kami mohon doa kita bersama ya, agar proses umroh dan haji orang Indonesia ke Saudi itu semakin dipermudah ya, hari demi harinya, agar kami juga bisa melayani, mengirim lebih banyak para jamaah, calon jamaah umroh maupun calon jamaah haji Indonesia ya. Mudah-mudahan, mohon. Jadi terima kasih bagi beserta jajaran dan pengurus Masjid Raya Pondok Indah, walaupun komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, dan juga tentunya kepada Kang Nurdin ya, yang sudah sekian jam memegang handphone di bawah cuaca dingin di Masjid Nabawi ya. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan ya Kang Nurdin, semoga dibalas nih amalannya. Ya Rabb, Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Kang Nurdin, terima kasih semuanya. Kemudian, Masya Allah, silakan kalau mau closing statement. Masya Allah, terima kasih atas usahanya yang luar biasa. Silakan Kang Nurdin. Sama-sama Pak Dian, terima kasih buat semuanya. Luar biasa, alhamdulillah. Tadi kita bisa masuk ke area tempat bersemayamnya Rasul dan sahabat Abu Bakar dan Umar. Saya ingin menyampaikan closing statement-nya ya, hadis Rasul saja ya, yang terkait dengan traveling. La tashuddul rihal illa talata masajid. Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Jadi Rasul menyampaikan ke kita dengan tegas gitu kan, jangan pernah bepergian ke tempat lain sebelum mengunjungi masjidku ini, terus kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, setelah 3 itu kita diperbolehkan untuk mengunjungi manapun, bahkan dianjurkan wasiru fil ard gitu kan. Allah menganjurkan, Rasul menganjurkan untuk kita berjalan di bumi Allah untuk bertadabbur.
Terima kasih Pak Fadian, terima kasih Kang Regi, Alibatur, Masjid Pondok Indah, para pejuang subuh, hadirin sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nurdin. Ini mungkin paling closing ya dari acara ini. Ibu Tari, silakan Bu Tari, closing statementnya dari Bu Tari untuk acara ini, dan sekaligus mohon doanya dari MUI untuk kebersamaan kita. Silakan Bu Tari. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Fadian semuanya. Alhamdulillah. Allahumma ja'al umratana umrah maqbulan walau dengan Zoom. Allahumma ja'al umratana umrah maqbulan. Allahumma ja'al umratana umrah maqbulan. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana la ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Ya Allah yang maha merubah keadaan, rubahlah keadaan kami dengan yang lebih baik lagi, bisa mengunjungi Ka'bah, bisa mengunjungi Masjid Nabawi ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna in syi'ta sahla. Ya Rabb, mudah kali Engkau jadikan mudah, dan yang sulit itu Engkau jadikan mudah ya Rabb. Amin. Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Makbul ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan umroh haji dalam waktu dekat, insya Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Maka Fadian luar biasa, pejuang subuh dikomandai oleh Pak Fadian. Alhamdulillah Pak Nurdin. Makasih. Sama-sama Ibu. Sama-sama Bu. Terima kasih banyak-banyak. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan kerinduan kita kepada Rasulullah terjawab dengan acara ini, dan tadi doa-doa kita bisa bertemu, bisa ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa ya. Amin ya Allah. Kami dari panitia komunitas pejuang subuh Masjid Pondok Indah, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah membersamai kita dari pagi. Kita mulai dari jam 5 tadi pagi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan silaturahim kita barokah, dan selalu doa kita adalah kita bertemu di jannah yang abadi, ya lama Allah, dari selamanya. Bisa bermain, hanya itu tujuan kita, hidup kita di dunia hanya untuk itu. Dengan sisa waktu yang ada, mari kita tetap bertawakal untuk saling berdoa. Terima kasih Ibu Bapak, Ibu-ibu. Saya tutup acara ini. Silakan kalau mau bertegur sapa, saya unmute semuanya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadian. Terima kasih Pak Nurdin, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semua pejuang subuh Masjid Raya Pak Fadian luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fadian. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu sehat. Salam sehat. Salam sehat dari Diana Serlawati. Pak Fadian, ya Ibu Diana, terima kasih. Sama-sama Pak Fadian. Ibu Diana, Ibu Bapak semua, salam sehat. Salam sehat buat semuanya, pejuang subuh Pondok Indah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya nggak mau pisah ya. Ibu-ibunya nggak mau pisah nih. Langsung buat panitia untuk keberangkatan. Masya Allah. Ya, kita ketemu lagi pekan depan Pak Fadian. Ya, Insya Allah pekan depan tunggu di Melbourne. Umroh bareng ya Pak Fadian. Insya Allah. Semua sudah siap. Pak Fadian.
Ya, share nomor HP Pak Rustam, Pak Fadian, sama Mbak Uti. Boleh. Ibu masuk grup WA grup Pejuang Subuh, nanti kami kasih, atau di WA ke saya bisa. WA aja ya Pak. Boleh. Terima kasih ya Pak Fadian. Dikirim Pak Fadian di Pejuang Subuh. Boleh nanti di grup. Di grup Pak Fadian, di grup. Di grup. Baik. Oke, Bapak Ibu semua. Pak Fadian, makasih banyak Pak Fadian. Pak Prof. Ya. Sudah 6 jam bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Fadian, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Di live dulu ya Pak Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.